Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersama dengan bab yang ke-15, riwayat hadits Anas Ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang tertera di dalam As-Sahih sebagaimana yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Hadits Anas menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlukai atau pecah gigi geraham beliau sallallahu alaihi wasallam pada kejadian perang Uhud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyatakan, kaifa yuflih qaumun syajju nabiyahum, bagaimana suatu kaum akan selamat ketika mereka melukai nabi mereka. Fanazalat, demikian disebutkan, fanazalat. Perhatikan kata itu karena nanti akan datang riwayat setelahnya dengan bentuk kata yang sama. Fanazalat, maka Allah Jalla wa'ala menurunkan ayatnya, menunjukkan huruf fa itu kaitannya adalah bahwa ayat ini diturunkan Allah kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana suatu kaum tadi akan selamat. Nah, ketika mereka itu menyakiti, melukai nabi mereka, maka Allah turunkan, laisa laka minal amri syai', tidak ada bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit pun urusan itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian terkait yang menimpa pada beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau menyatakan kalimat seperti itu dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang kita bisa ambil pelajaran, nastafid, kita mengambil faedah min hadzal hadits, dari hadits ini, annahu yajib al-hadar min itlaqil lisan. Kata Syekh Al-Utsaimin, wajib berhati-hati dari melontarkan lisan bima idza ra'an al-insan mubtala bil ma'asi, terhadap ketika seseorang melihat saudaranya berbuat atau tertimpa dengan kemaksiatan. Fala nastabta'id rahmatullah minhu, maka kita janganlah menjauhkan, menganggap jauh dia dari rahmat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala mungkin saja atau bisa jadi menerima taubatnya. Nah, maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan ayat itu. Riwayat yang kedua dari Ibnu Umar. Riwayat yang kedua dari Ibnu Umar. Ibnu Umar kita telah tahu Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia,
yang telah dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bis-shalah dengan pujian dan kebaikan beliau, wafat pada tahun 73, di akhir 73 atau di awal 74 Hijriyah radhiyallahu taala anhuma. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau mengucapkan, idza rafa'a ra'sahu minar ruku', tatkala beliau mengangkat kepalanya dari ruku', fi raka'atil akhirah, pada rakaat terakhir minal fajr, pada salat subuh. Ketika beliau i'tidal dari ruku' terakhir, berarti rakaat yang kedua, salat subuh, beliau mengucapkan Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknati si anu dan si anu, si fulan dan si fulan. Beliau ucapkan ini setelah sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Maka beliau katakan tadi, Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Fa'anzalallah. Ini kata fa'anzala. Sedangkan riwayat tadi, riwayat Anas, fanazalat. Semakna dari kata nazala, nazala itu turun. Fanazalat, yang riwayat Anas, maka Allah menurunkan ayatnya. Sedangkan di sini fa'anzalallah, Allah turunkan, laisa laka minal amri syai'un. Dua riwayat itu sama-sama sahih. Nah, sehingga katanya Syekh Al-Utsaimin, la mani an yakuna linuzulil ayah sababani. Tidak terlarang atau tidak mengapa untuk sababun nuzul, untuk terkait sebab turunnya ayat ini ada dua sebab. Sebab pertama riwayat Anas tadi, sebab kedua riwayat Ibnu Umar. Nah, sama-sama riwayat yang sahih. Nah, diterangkan lebih lanjut apa yang beliau ucapkan di dalam kunut tadi, ya Allah laknati fulan bin fulan dan fulan, yaitu tiga nama. Yang pertama adalah Safwan bin Umayyah, kedua Suhail bin Amr, dan yang ketiga Al-Harith bin Hisham. Ketiganya di akhir dari perjalanan hidupnya masuk Islam. Wa hasuna islamuhum, dan bagus keislaman mereka, radhiyallahu anhum. Nah, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Siapa itu? Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham. Nah, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan fata'ammal an, maka perhatikan sekarang, annal adawah qad tanqalib wilayah, bahwa musuh atau permusuhan bisa terkadang terbalik, nah, menjadi kawan. Nah, tadinya memusuhi Islam, kemudian masuk ke dalam Islam dengan hidayah Allah. Li'annal qulub biyadillahi subhanahu wa ta'ala, karena hati itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya urusannya itu menurut persangkaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya mereka tetap berada di atas kekufuran sampai wafatnya. Nah, tatkala Allah berikan hidayah, mereka menerima dakwah, nah, sehingga kemudian Allah Jalla wa'ala selamatkan hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Nah, maka kita sudah dapatkan dua riwayat.
yang sama-sama sahih. Nah, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hendaknya kita tidak menjauhkan atau tidak menganggap orang-orang yang telah atau yang melakukan kemaksiatan itu akan seterusnya demikian. Dan bisa jadi Allah Jalla wa'ala berikan hidayah, kemudian dia berhenti dari kemaksiatannya dan menuju hidayah, menuju al-haq. Nah, sehingga kita tidaklah bisa menvonis terhadap kondisi seseorang karena hati itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hadis atau kejadian tadi tidaklah jauh beda, kata Syekh Al-Utsaimin, dengan sebuah kisah Asram bin Abdul Ashhal Al-Ansari, seseorang dari kalangan kaum Ansar. Nah, Asram bin Abdul Ashhal yang dikenal memusuhi terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ini. Maka ketika kejadian perang Uhud, Allah berikan hidayah ke dalam Islam, berikan hidayah kepada Islam pada hatinya, dalam keadaan tanpa atau belum diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau salah seorang dari sahabat beliau. Belum ada yang tahu kalau Asram ini sudah dapat hidayah. Maka berangkatlah dia menuju jihad, sampailah pada singkat cerita kemudian mati dalam keadaan syahid. Mati di dalam peperangan Uhud. Setelah selesai peperangan, maka para sahabat itu berusaha mencari korban-korban yang ada. Maka didapatilah orang ini tadi pada akhir dari penelusuran para korban. Faqalu ma ja'a bik ya fulan. Apa yang ada padamu ya fulan? Apakah dia merupakan musuh ataukah justru yang mencintai kepada Islam? Maka dikatakan bal raghbatun fil Islam, bahkan justru kecintaannya kepada Islam. Wa inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia mengucapkan dua kalimat syahadah dan sampaikanlah hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sampai berita itu kepada beliau, maka beliau menyatakan huwa min ahlil jannah, bahwa dia Asram bin Abdul Ashhal termasuk ahlul jannah. Maka orang ini belum sampai melakukan satu rakaat sekalipun. Dalam kondisi seperti ini Allah jadikan beliau sebagai ahlul jannah. Nah, Allahu hakimun yahdi man yasha' li hikmah. Maka Allah Jalla wa'ala dengan maha bijaksananya memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dengan hikmahnya, wa yudhillu man yasha'u li hikmah. Dan sebaliknya Allah sesatkan siapapun yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Nah, kejadian yang semisal kisahnya Asram bin Abdul Ashhal Al-Ansari. Nah, dengan beberapa contoh, maka Syekh Al-Utsaimin menegaskan kembali, fal muhim annana la nastab'id rahmatullah azza wa jalla min ayyi insan. Maka yang penting perlu kita tahu bahwa hendaknya kita tidak menganggap jauh rahmatnya Allah Jalla wa'ala dari
siapapun orangnya. Kita tidak tahu. Nah, di mana Allah Jalla wa'ala akan memberikan hidayah. Nah, kemudian yang berikutnya riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, maka Abu Hurairah nyatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qama artinya khatiban, beliau berdiri, maksudnya beliau sebagai khatib, berkhutbah. Hina unzila alaihi, ketika diturunkan ayat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir, dan berikan peringatan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan, ashirataka, keluargamu, karib kerabatmu, al-aqrabin, yang paling dekat. Allah perintahkan dakwah dimulai dari ruang lingkup yang paling dekat. Allah perintahkan kepada Rasulnya. Nah, dan sebagai contoh suri tauladan pula bagi umatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka tatkala turun ayat itu, beliau tidak menunda-nunda urusannya atau perintah tadi, melainkan segera mengambil sikap, segera bertindak. Faqala ya ma'syara Quraisy, atau kalimatan nahwaha, wahai sekalian kaum Quraisy, atau suatu kalimat yang semisalnya. Ishtarau anfusakum, belilah diri-diri kalian. Nah, persiapkan diri-diri kalian, selamatkan diri-diri kalian. La ugni ankum minallahi syai'a. Nah, aku tidak bisa membantu atau memberikan manfaat kepada kalian di sisi Allah nanti syai'an, sedikit pun. Nah, qul inni la amliku lakum dharra wa la naf'a. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala sebutkan pada surat Al-Jin ayat ke-21 dan 22. Qul, katakan Muhammad pada semuanya, inni la amliku lakum, sungguh aku tidak memiliki untuk kalian dharra wala naf'a, kemudaratan dan tidak pula manfaat. Nah, semua itu masing-masing kalian bertanggung jawab kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, demikian beliau mengawali panggilannya. Ya ma'syara Quraisy, ishtarau anfusakum, la ughni ankum minallahi syai'a. Maka beliau panggil masing-masing kabilah, masing-masing dari keluarganya. Beliau awali dari paman beliau, Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu di sisi Allah, nah, sedikit pun. Setelah itu beliau panggil Safiyah, bibinya beliau. Ya Safiyah, ammata Rasulullah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun di sisi Allah nanti. Nah, setelah paman dan bibi beliau, maka beliau panggil putri beliau. Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salini min mali, mintalah kepadaku dari hartaku. Kalau urusan harta, apa yang aku punya, engkau mau minta, silahkan. Nah, ma syi'ti, apapun yang engkau inginkan, berapapun yang engkau inginkan.
La ughni anki minallahi syai'a. Adapun di sisi Allah, aku tidak bisa bantu, aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Nah, demikian Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam agar menyadarkan kepada umatnya bahwa pertanggungan jawab masing-masing diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kewajiban bagi kita adalah mempersiapkan diri, mempersiapkan diri kita pada kehidupan dunia yang singkat ini untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita jadikan bekal di kehidupan akhirat, kehidupan yang selama-lamanya, yang abadi, tanpa ada batas, kehidupan yang sebenarnya. Nah, demikian riwayat-riwayat yang telah dibawakan oleh muallif rahimahullah. Berikutnya kita melangkah pada masail, faidah-faidah atau kesimpulan-kesimpulan dari bab ke-15 ini. Al-ula tafsirul ayatain. Yang pertama adalah penafsiran dua ayat. Kedua ayat itu adalah surat Al-A'raf. Wahuma ayata Al-A'raf. Keduanya pada surat Al-A'raf yang telah kita bahas penafsirannya. Kemudian yang kedua, Ats-tsaniyah qissatul Uhud. Kejadian perang Uhud sampai kemudian pecah gigi geram beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau manusia seperti kita, bisa terlukai. Nah, maka tidaklah boleh bagi seseorang untuk menjadikan perantara-perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa makhluk yang telah meninggal dunia. Rasulullah SAW pun menjalani sebagaimana apa yang dialami atau dijalani oleh umatnya. Kemudian as-salitsah yang ketiga, qunut sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya yu'amminuna fis salat. Qunut yang dilakukan oleh pimpinan para rasul, yakni maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khalfahu, dan yang di belakangnya, sadatul awliya, pimpinan para wali, yu'amminuna fis salat, yang mereka para sahabat mengaminkan di dalam salat. Nah, mengaminkan apa yang beliau ucapkan. Nah, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dengan apa yang beliau sampaikan di dalam doa tadi. Ar-rabi'ah yang keempat, annal mad'uwa alaihim kuffar. Bahwa yang didoakan kejelekan tadi berupa laknat adalah al-kuffar. Nah, adalah al-kuffar. Yang kemudian dengan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, mereka yang didoakan kejelekan tadi masuk ke dalam Islam. Al-khamisah yang kelima, annahum fa'alu asya' ma fa'alaha ghalibul kuffar. Bahwa mereka melakukan sesuatu apa yang biasa atau sering dilakukan oleh kuffar lainnya.
Minha sajjuhum nabiyahum. Di antara perbuatan tadi adalah melukai nabi mereka. Nah, wa hirsuhum ala qatlih, dan berusaha sungguh-sungguh untuk membunuh beliau. Wa minha at-tamthil bil qatla ma'a annahum banu ammihim. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, innahum ma'a kufrihim kanu mu'tadin, wa ma'a dzalik qila lahu fi haqqihim laisa laka minal amri syai'. Bahwa mereka dengan kekufurannya tadi telah melampaui batas, bersama dengan itu Allah katakan kepada beliau terkait hak mereka, laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak ada urusan sedikit pun terkait dengan mereka. Nah, fahum syajju an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa mathalu bil qatla mithlu Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, demikian pula juga mereka berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dari kejadian itu kemudian Allah berkehendak memberikan hidayah. As-sadisah, yang keenam, anzalallahu alaihi fi dzalik. Allah Jalla wa Ala turunkan padanya ayat tadi. Laisa laka minal amri syai'. As-sabi'ah, yang ketujuh, au yatuba alaihim, atau mereka kemudian diterima taubatnya Allah Jalla wa Ala. Menunjukkan ini kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menebaknya dari siapa hambanya yang Allah Jalla wa Ala berikan hidayah. Nah, mungkin terkadang seseorang mengharapkan seseorang yang dituju untuk mendapatkan hidayah, tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Sementara mungkin yang tidak diharapkan dari kita, kemudian Allah Jalla wa Ala berikan hidayah. As-saminah, yang ke-8, al-qunut fin nawazil. Qunut yang beliau lakukan itu adalah ada kejadian-kejadian yang darurat. Nah, pada kondisi kaum muslimin diserang oleh al-kuffar. Nah, dan yang melakukan qunut adalah al-imamul a'zam, waliyul amr, atau imam kullu masjid, nah, atau kullu muslim, ataukah imam setiap masjid, ataukah imam setiap salat. Nah, maka di sana adanya pendapat di kalangan para ulama. Al-madhhab anna alladhi yaqnut huwa al-imamul a'zam faqat. Pendapat mazhab menyatakan bahwa yang qunut adalah imam a'zam saja, alladhi huwa ar-ra'isul a'la lid-daulah, yaitu sebagai pimpinan tertinggi negara, presiden. Wa qila yaqnut kullu imamin masjid. Ada yang berpendapat pula yang qunut juga bisa dilakukan oleh imam masjid. Dan pendapat yang ketiga adalah yaqnut kullu muslim, dilakukan oleh setiap yang salat. Wa huwa sahih, dan itu pendapat yang sahih berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian bagaimana kalian melihat aku salat. Nah,
Yang kesembilan, at-tasi'ah tasmiyatul mad'u alaihim fis salat bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Penyebutan yang didoakan kejelekan di dalam salat dengan nama-namanya mereka dan nama-nama orang ayahnya, nama orang tuanya. Nah, al-ashirah yang ke-10, la'nul muayyan fil qunut. Sebagai dalil pula melaknat tertentu dari individu-individu tertentu di dalam qunut. Nah, al-hadi asyarah yang ke-11, qissatuhu sallallahu alaihi wasallam lamma unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan ayat pada beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, yang ke-12, jidduhu Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadzal amr. Kesungguhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ini. Bihais fa'ala ma nusiba bisababihi ilal junun wa kadzalika law yaf'aluhu muslim al-an. Nah, betapa sungguh-sungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai keluar ucapan dari mereka, beliau dijuluki sebagai majnun. Nah, karena menurut mereka adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Kemudian yang terakhir, yang ke-13, qauluhu lil ab'ad wal aqrabin. Panggilan beliau kepada yang jauh dan kepada yang dekat. Dimulai dari paman beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian bibi beliau sampai yang paling dekat putri beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itulah secara keseluruhan masail dari bab ke-15. Semoga tentunya kita bisa mengambil kaidah dari bab ini. Lebih dan kurangnya itulah yang bisa disampaikan. Yang benar semata-mata datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri, pribadi dan syaitan. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.